Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online, masih terus-terusan jadi budak pinjol? Apa yang Anda rasakan ketika kalian terus-terusan merawat pinjol karena menjaga skor kredit agar tetap bagus? Kalian boleh nanti berbagi pengalaman dengan mengetikkan di kolom komentar. Video kali ini yang akan saya bahas yaitu ada sebuah komentar yang mengirimkan link di channel saya, di mana di situ komentarnya, "Bang, Anda sebagai konten kreator itu kok wajahnya mirip sekali dengan DC Pinjol," katanya. "Jangan-jangan Anda DC Pinjol." Nah, di situ ada link yang dikirimkan. Cuman si komentarnya tersebut masuk ke dalam komentar spam ya. Saya lihat, akan saya jelaskan pada teman-teman semuanya. Mungkin kalau kalian melihat di luaran sana bahwa saya ini wajahnya mirip dengan DC Pinjol dan sebagainya, dan banyak yang menganggap bahwa saya ini DC Pinjol, saya ucapkan terima kasih. Tapi ya perlu kalian ketahui bahwa saya ini bukan DC Pinjol, tapi saya ini adalah nasabah pinjol yang rajin merawat pinjol dulunya. Saya mengenal pinjol itu dari tahun 2015. Saya tahu pinjol yang mana yang sudah bangkrut, pinjol yang mana yang baru, berapa persentase bunga. Dulunya kan sebelum 0,4% itu kan 0,8%. Perhitungan denda dan denda keterlambatan itu 1,6%. Itu banyak sekali pinjol, dan lebih banyak saya mengetahui tentang pinjol legal karena saya waktu itu sampai sekarang itu tidak terlalu menghiraukan pinjaman online ilegal, walaupun beribu-ribu telepon, beribu-ribu SMS yang menawarkan pinjaman online ilegal. Terutama di SMS itu kan banyak yang mengirimkan link penawaran, dan disitu ada cair 1 menit, limitnya besar, bunganya ringan. Itu semua banyak sekali udah saya alami, dan sampai saat ini jadi saya lebih tahu pinjaman online legal itu seperti apa. Saya tidak tahu kalau pinjaman online ilegal seperti apa jelasnya ya, karena hanya beberapa saja yang saya ketahui tentang pinjaman online ilegal. Dan itu juga kan namanya pinjol ilegal itu kadang hari ini ada, setelah setahun atau beberapa bulan kemudian nggak ada, ganti nama lagi kayak gitu kan. Kalau pinjaman online legal kan udah pasti ada 102, dan kemarin sudah ada yang bangkrut satu yaitu Danapik, mungkin tinggal 101. Dan kemungkinan kedepannya akan bermunculan lagi pinjaman online yang terdaftar di OJK yang statusnya legal dan resmi. Tapi saya tahu ketika menjadi nasabah pinjol legal ini, cara-cara penagihannya itu di luar aturan. Ada yang seperti, cuman ini masalahnya si DC Pinjol ini tidak menyebutkan nama aplikasinya, karena kan ya mungkin mereka juga sudah tahu aturan-aturannya, jadi mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya biar si nasabah tidak bisa menuntut balik, karena kan tidak ada alasan yang kuat ataupun bukti yang kuat. Itu strategi yang dilakukan oleh DC Pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online, ya sampai kapan kalian akan terus-terusan jadi budak pinjol? Karena tidak ada manfaatnya. Justru 99% mudarat, 1% manfaat. Itu kalau kalian menjadi nasabah pinjol. Kalau terus-terusan kalian merawat pinjol itu akan menjerumuskan kalian ke dalam hutang yang semakin banyak. Lalu setelah itu semua yang Anda miliki perlahan-lahan akan habis oleh pinjol. Itu pengalaman saya pribadi. Ya makanya saya berusaha mengedukasi masyarakat agar jangan sampai mendekati pinjol, jangan sampai coba-coba meminjam uang di pinjol. Karena awalnya aja pinjol itu menolong, awalnya kalian dibantu, dikasih pinjaman, tapi seiring berjalan waktu kalian bukan dibantu, akan dijerat. Dijerat itu contoh gini, seiring berjalan waktu data-data kalian itu akan dipindah-pindah, dalam arti dipindah-pindah. Mungkin si pinjol ini bekerja sama dengan jasa joki, jasa transfer, dan jasa lainnya. Akhirnya kan mereka bagi hasil keuntungan. Si pinjol dapat keuntungan, si jasa-jasa transfer tersebut dapat keuntungan. Itu contohnya, ini pengalaman saya pribadi. Awalnya bunganya misalkan 0,4%, tapi karena sudah dialihkan ke pihak ketiga yang penyedia jasa transfer ataupun apapun itu namanya, itu kan naik bunganya bisa jadi 0,8% per harinya. Si pinjol dapat 0,4%, si pihak ketiga juga bisa dapat 0,4%. Jadi bagi hasil, nah dari situ kan kalian semakin dijerat dengan perhitungan bunga yang semakin besar. Itulah makanya saya selalu melarang, kalau kalian bisa jangan coba-coba meminjam uang di pinjol. Tidak akan selesai permasalahan kalian ketika data-data sudah masuk di perusahaan pinjol. Sebagai contoh, misalkan kalian mencoba di satu pinjaman online legal nih, legal terdaftar di OJK. Nah, data-data kalian udah masuk. Nah, pinjaman pertama mungkin di ACC sekitar awal-awal biasanya sekitar 500 sampai 1 juta itu di ACC, tenor 30 hari. Setelah kalian bayarkan,
Nah, kalian itu kan biasanya dikasih limit lagi yang lebih besar, ditingkatkan dari 1 juta misalkan jadi 1,5 juta, tergantung pembayaran kalian tepat waktu. Nah, kalau misalkan meminjam lagi yang kedua kalinya, biasanya ada yang suka ditolak itu pinjol legal itu. Jadi ditolak, tidak dicairkan lagi dengan berbagai alasan tanpa memberikan alasan pada Anda. Nah, setelah itu di situ akan muncul pinjol-pinjol yang lain yang direkomendasikan oleh perusahaan pinjol tersebut. Ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, itulah jebakan pinjol. Ketika kalian membayar utang di satu pinjol yang tadi dan pembayarannya dengan cara meminjam misalkan. Kalian belaan meminjam untuk bayar utang di pinjol tersebut. Nah, ketika akan meminjam lagi ditolak. Nah, si pinjol itu merekomendasikan tuh pinjol-pinjol yang lain banyak. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, dari situ kalian kan bingung untuk membayar utang tadi. Akhirnya minjol lagi ke yang ini. Nah, data-data kalian otomatis kan udah masuk, terekam di 2 sistem pinjol. Itu akan lebih berbahaya buat kalian. Mungkin saja oleh oknum data-data kalian itu digunakan untuk minjol gitu kan, tanpa kalian ketahui. Ketika mereka tidak membayar, kalian yang akan ditagih. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi buat kalian yang mengalami hal itu, silahkan bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan saya ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya itu data-data saya udah kemana-mana. Saya udah terekam di banyak pinjol legal data-data saya mah, tapi ya gimana lagi, karena itu sudah terjadi. Yang terpenting saya berusaha mengedukasi kalian agar jangan coba-coba minjol, jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online, karena banyak bahaya dan resiko yang akan kalian rasakan karena kalian tidak paham, karena kalian menjadi orang baik dan merawat pinjaman online. Menjadi orang baik dan merawat pinjol itu justru jadi masalah buat kalian, karena itu akan dimanfaatkan oleh si pinjol agar semua yang kalian miliki tergerus habis. Uang gaji kalian nanti akan tergerus habis perlahan-lahan, harta-harta yang kalian tergerus habis perlahan-lahan, karena itulah sistem pinjol itu, menolong sambil menjerat. Oke ya, jadi buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih belum terbuka matanya, belum terbuka hatinya untuk menjauhi pinjol, segeralah kalian sadar bahwa pinjol itu tidak ada manfaatnya. Jadi 1% manfaat, 99% mudarat. Jadi kalian jangan sampai mau meminjam uang di pinjol itu. Bukan saya menyuruh kalian, ya namanya kebutuhan kan kita tidak tahu ya. Yang mendesak tiba-tiba butuh uang, itu saya juga merasakan dulu seperti itu. Tapi kalau bisa jangan sampai meminjam uang di pinjol. Karena dengan meminjam uang di pinjol itu hidup kalian, di awal-awal hidup kalian akan hancur ke depannya. Makanya kalau misalkan udah minjol di satu pinjol itu, udah meminjam uang di satu pinjol, kalian jangan coba-coba lagi meminjam ke pinjol yang lain. Walaupun di situ pasti ini sistem pinjolnya merekomendasikan pinjol ini ditolak, tapi dikasih lagi itu link-link ataupun pinjol-pinjol yang lain direkomendasikan oleh perusahaan pinjol tersebut agar kalian meminjol, agar kalian minjam lagi di tempat yang lain, terus semua data kalian itu terekam. Nah, setelah terekam di 1 atau 2 pinjaman online itu data kalian, tiba-tiba itu ada ratusan atau puluhan email, puluhan chat WA, SMS, atau telepon yang menawarkan pinjaman. Sebaiknya berhati-hati ketika kalian sudah ditolak oleh satu pinjol dan banyak yang telepon-telepon gelap yang menawarkan pinjaman online tanpa kalian ketahui dari mana. Itu sebaiknya jangan pernah dilayani, karena itu adalah jebakan yang akhirnya akan menjerat kalian dalam sebuah lingkaran utang yang semakin besar. Oke, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa meminjam uang di pinjol itu 1% manfaat, 99% mudarat. Oke ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.